saya Triania Dela Putri. Saya Salma Peranita. Saya Imat Hermawan. Saya Cynthia. Saya Despa Hernanda. Di sini kami akan mempersembahkan film pendek tentang detik-detik proklamasi. Selamat menyaksikan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata suara tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Standing home without a dream in my heart. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Jepang masih menguasai Indonesia dan tanah kita masih dikuasai oleh tentara Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya mendapatkan berita baik bagi Indonesia bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berita ini saya dapatkan dari radio. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu adalah kabar gembira untuk kita semua. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Jadi, Jepang sekarang sudah tidak berkuasa lagi di Indonesia karena Jepang telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh baik, saya mengerti dengan penjelasan Anda. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan ke Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu. Jepang sudah tidak berkuasa lagi di Indonesia. Jadi kita harus mengorbankan momen itu. Saya setuju dengan keputusan itu, karena ini adalah satu-satunya kesempatan untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat untuk segera diproklamasikan. Oleh karena itu, kita harus pergi ke rumah Bung Karno dan Hatta untuk segera memutuskan hubungan dengan Jepang. Bagaimana saudara-saudara? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan dilaksanakan oleh PPKI. Mengapa kau berpendapat demikian? Karena PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dengan Jepang dalam kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus sepakat untuk menolak kemerdekaan dari Jepang. Kalau begitu, kalian semua harus mendatangi kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dengan yang lainnya akan memerintahkan golongan lainnya. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pengasahan Timur nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat.
Assalamualaikum, Bung. Bung. Waalaikumsalam. Maaf, Bu. Apakah ada Bung Karno? Kami semua ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan dengannya. Kalau begitu silahkan masuk. Saya panggilkan dulu. Kang Mas, ada para pemuda yang mencari Kang Mas. Katanya ada yang ingin dibicarakan. Baiklah. Silakan duduk. Ada perlu apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Saya mendengarnya dari Radio London di Bandung. Maka dari itu, kami dari golongan muda sudah mengadakan rapat dan hasilnya setuju. Bung Karno dan Bung Hatta harus segera menyiapkan proklamasi kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja mengadakan proklamasi kemerdekaan. Kita harus mengadakan sidang PPKI. Kita tidak bisa mengandalkan PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Negara Indonesia harus merdeka dengan usaha sendiri, bukan pemberian negara lain. Bukan begitu. Memang seharusnya kita membicarakan hal itu dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu bangsa Jepang untuk memerdekakan negeri kita? Kita bisa, Bung. Kita bisa bangkit untuk memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Mengapa kita harus menunggu bangsa Jepang? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan jika kita tegak di atas kemerdekaan kita sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat seluruh bangsa Indonesia. Inilah momen yang saat kita tunggu-tunggu selama ini. Baiklah, berikan saya waktu untuk berunding ini. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda sudah menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa kembali di Indonesia. Selain itu, kemerdekaan yang akan dilaksanakan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus yang akan mendatang. Gimana, Bung? Iya, lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus mempersiapkannya dengan matang agar tidak berantakan. Baiklah, kita setuju, Bu. Baiklah, Bung, kita semua sudah sepakat. Baiklah. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tidak menyetujui rencana kita. Kita harus mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan mereka keluar Jakarta? Tapi di mana? Bagaimana kalau kita mengasingkan mereka keluar Jakarta seperti Rengas Dengklok? Suatu kota di Karawang itu merupakan markas penting. Bagaimana saudara-saudara, setuju? Setuju. Bagaimana kalau kita melakukannya malam ini? Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh
sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Ada apa ini? Jadi begini, Bung. Yuk kita bawa. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa? Ada apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Bung Karno. Hatta! Apa maksud kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan ini, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah mengatakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu pembuatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan tanpa campur tangan orang Jepang. Pernyataan ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk menyatakan kemerdekaan. Karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana kalau perkataan Jepang itu hanya manis belaka? Apa yang Anda akan lakukan? Apakah akan selamanya kita menunggu janji manis Jepang itu? Kita harus segera memproklamasikan ini sekarang juga. Demi rakyat kita yang bertahun-tahun dijajah. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Saudara sekalian, kita bisa membicarakan ini dengan baik-baik. Bung Saleh, sekarang tolong lepaskan ikatan Soekarno. Baik. Bung Karno, Bung Hatta, mari ikut saya. Baik. Saya mengerti penderitaan kalian tentang memproklamasikan kemerdekaan ini. Kami memang belum mempertimbangkannya dengan baik. Tapi, kesempatan ini tidak datang 2 kali. Apa yang mereka katakan itu benar, dan saya dukung mereka. Semua ini mungkin untuk dilakukan. Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, pasti akan bisa. Lagi pula, para pemuda Jakarta sedang menyusun strategi keamanan. Ataupun sekutu Jepang yang tidak menyetujui proklamasi kemerdekaan kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusan kalian? Kami berdua setuju bahwa kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan di Jakarta sudah mempersiapkannya. Ya, saya setuju. Kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana jika kita membicarakan teks proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkannya sekarang, apalagi kalau mereka tahu kalau kita akan menyusun teks proklamasi. Saya mempunyai ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah Laksamana Maeda? Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin mencari Laksamana Maeda. Baik, tunggu sebentar ya. Selamat malam, Bu. Ada apa? Mohon maaf, Bu, mengganggu malam-malam. Kami membutuhkan tempat untuk merancang teks proklamasi untuk hari esok. Oh, silakan.
Sebenarnya saya bahagia mendengar berita bahwa Indonesia akan merdeka. Apakah ada kertas dan pena, Bung? Bagaimana dengan penandatangan naskah ini? Sebaiknya naskah proklamasi ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat bangsa Indonesia. Berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Bagaimana kalau yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Bagaimana? Ya, ide bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju. Tolong Anda ketikkan teks proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Terima kasih Bu telah menemani saya dalam masa-masa sulit ini. Terima kasih juga kepada Allah yang telah memberikan jalan untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi kemerdekaan besok? Sudah, kita akan mengibarkan upacara bendera yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Oh iya, bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, adanya kain merah dan putih, apakah tidak apa-apa? Tentu saja, kita akan buat bendera sesederhana mungkin. Yang penting kita ada niat. Baiklah. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita namakan Sang Saka Merah Putih? Kita namakan bendera itu Sang Saka Merah Putih. Baiklah, Bapak pergi saja untuk memproklamasikan kemerdekaan besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan. Timur
Tuti, tolong kibarkan bendera ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak buah saya untuk mengibarkan bendera ini. Laksanakan. Siap, Bung. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Luruskan. Langkah tegak maju. Jalan. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu bangsa yang satu Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air dengan cara mempertahankan kemerdekaan.